Bank Sentral Turki merilis hasil survei inflasi naik menjadi 25,6% dalam setahun mendatang. Survei tersebut berimbas terhadap sektor real yang meningkat 41,7% atau naik 0,6 poin dibandingkan bulan lalu. Pemerintah Turki pun mengambil kebijakan dengan menurunkan harga di beberapa komoditas hingga menggelar berbagai program ekonomi yang mendukung proses penurunan inflasi. Apakah kebijakan suku bunga tinggi benar-benar solusi atau justru memperkuat dominasi kapitalisme global? Bagaimana kontradiksi antara retorika anti riba Presiden Erdogan dan kebijakan ekonomi yang pro riba dapat dijelaskan secara rasional? Dan apakah sistem kapitalisme masih relevan bagi negara-negara Islam? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV Bung Yuwana Triutomo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Anggi. Setelah sebelumnya kita membahas premanisme ya, Bung. Dan kali ini terkait Turki. Menurut Anda, Bung Yuwana, apakah kebijakan suku bunga tinggi yang benar-benar diterapkan di sana menjadi solusi atau justru memperkuat dominasi kapitalisme global, dan bagaimana kontradiksi antara gembar-gembornya retorika anti riba Presiden Erdogan dan kebijakan ekonomi yang pro riba, Bung? Baik, Bung Anggi. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertanyaan Bung Anggi ini menyentuh dua isu penting ya dalam ekonomi politik global dan kebijakan domestik. Pertama, peran suku bunga tinggi dalam sistem kapitalisme global. Kedua, kontradiksi antara retorika anti riba dan praktik kebijakan ekonomi di Turki di bawah Presiden Erdogan. Yang pertama, apakah suku bunga tinggi ini solusi atau bentuk dominasi kapitalisme global? Jadi, Bung Anggi, suku bunga tinggi biasanya digunakan oleh bank sentral ya, seperti Federal Reserve yang Amerika Serikat itu, terus kemudian ECB itu bank sentralnya Eropa. Kalau di Indonesia itu Bank Indonesia ya, kalau Turki namanya Bank Sentral Turki dan sebagainya. Jadi bank sentral ini memberlakukan suku bunga tinggi biasanya memang untuk mengendalikan inflasi, untuk menjaga nilai tukar ya, nilai tukar mata uang. Kalau Turki berarti lira agar tidak melemah terlalu tajam. Kemudian juga untuk menarik modal asing dan sebagainya. Namun jelas sekali ini Bung Agi, di balik pemberlakuan suku bunga yang tinggi ini pasti ada maksud agar negara berkembang seperti Turki ya dan umumnya negara-negara muslim agar tetap tergantung pada arus modal internasional. Jadi agar investor global itu tetap tertarik melakukan investasi, memberikan utang pada negara dan sebagainya. Kan ini sangat jelas ya, sebuah ciri dari dominasi kapitalisme global. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kontradiksi Erdogan ya, retorika anti riba yang kemudian berlawanan dengan kebijakan pro riba ya. Jadi Presiden Erdogan ini sering menyatakan bahwa riba atau bunga ya adalah haram. Dalam Islam dan Turki harus mencari sistem ekonomi yang lebih etis dan islami. Bahkan dia pernah menyebut suku bunga itu ibu dari segala kejahatan ekonomi. Padahal kebijakannya justru pro riba. Nah, retorika anti riba Erdogan ini bersifat simbolik dan populis saja untuk kepentingan citra dia gitu. Tetapi kebijakan ekonominya ini yang tetap tunduk pada logika kapitalisme global yang berbasis bunga, ini menunjukkan ada kontradiksi, ada ketegangan antara ideologi dan kenyataan ekonomi global. Ya, jadi anti riba sebatas parsial di bibir saja. Astagfirullahaladzim. Harusnya kan totalitas. Kalau memang anti riba, ya sudah totalitas tinggalkan kapitalisme. Begitu, Bung Anggi.
Apakah ini artinya sistem kapitalis sudah tidak relevan gitu Bung bagi negeri-negeri yang mayoritas muslim atau justru masih menjadi alat penjajahan modern Bung? Jadi begini, Bung Anggi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Baqarah ya, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Seharusnya ya kalau mengacu pada ayat ini, negeri-negeri Islam itu harusnya sadar kalau kapitalisme ini ekonomi berbasis riba menjadi sistem ekonomi yang diterapkan di negeri-negeri tersebut ya, termasuk bahkan di Indonesia ini, itu akibat imperialisme Eropa ke negeri-negeri mereka. Jadi sistem kapitalisme ini tidak relevan bagi negeri-negeri Islam. Kan Islam punya sistem ekonomi sendiri. Terus mengapa banyak negeri-negeri Muslim yang ada menggunakan sistem ekonomi kapitalisme? Pertama, karena warisan kolonial yang membentuk institusi ekonomi kapitalisme. Jadi begitu penjajahan pergi, ditinggalkan itu warisan kapitalisme itu. Terus kemudian yang kedua, karena globalisasi yang menghegemoni dan tentunya ada apa? Ini poin yang ketiga ya, ada elit politik dan ekonomi yang terintegrasi. Jadi elit politik dan ekonomi global yang bekerja sama terintegrasi untuk mendapatkan manfaat kapitalisme ya, apakah korupsi, apakah rente, akses pada modal luar negeri ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kapitalisme saat ini itu lebih merupakan alat dominasi global, alat penjajahan modern daripada solusi untuk negeri-negeri muslim. Bagi negeri-negeri muslim, kapitalisme itu telah menciptakan ketergantungan struktural dan menjauhkan mereka dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Begitu, Bung Anggi. Lantas, mengapa narasi produksi dan konsumsi ala kapitalisme terus dipaksakan meski terbukti memperparah ketimpangan sosial, Bung? Pertanyaan ini menembus inti dari kontradiksi kapitalisme modern, Bung Anggi. Mengapa produksi dan konsumsi terus dipaksakan ya? Padahal dampaknya jelas-jelas memperparah ketimpangan sosial dan kerusakan lingkungan. Jawabannya terletak pada logika internal kapitalisme itu sendiri, Bung Anggi. Dan tentunya siapa yang diuntungkan dari pemaksaan narasi produksi dan konsumsi itu. Selamanya memang kapitalisme butuh pada produksi dan konsumsi ya, karena di antara prinsip kapitalisme itu adalah capital accumulation. Jadi prinsip akumulasi kapital. Jadi kerakusan yang tiada henti mendorong kapitalis tidak akan pernah merasa puas dengan harta. Terus menumpuk-numpuk harta. Meskipun harta itu melimpah ruah ya, sampai 7 keturunan, mereka tidak akan merasa puas. Dalam kapitalisme, produksi itu sendirilah yang disebut akumulasi kapital. Itu. Jadi apa? Hanya saja kapital atau modal ini bisa berputar kalau ada pasar untuk produk tersebut. Kalau ada yang mengkonsumsi, kalau ada yang menggunakan itu. Makanya kapitalisme bergantung pada konsumsi. Bahkan jika seandainya tidak ada konsumsi pun diciptakanlah konsumsi-konsumsi palsu, diciptakanlah seakan-akan apa butuh, seakan-akan masyarakat butuh ya, kebutuhan-kebutuhan palsu atau manufaktur demand istilah ekonominya itu ya. Contoh misalnya apa, masyarakat itu tidak butuh ponsel baru tiap tahun, tapi iklan, terus kemudian budaya gaya hidup, kemudian dorongan status itu kan membuat merasa seolah-olah butuh terhadap ponsel baru tadi. Nah, disinilah konsumsi itu menjadi seperti akidah, seperti ideologi, apa nyawanya kapitalisme, konsumerisme itu. Nah, itu. Jadi kapitalisme tidak peduli konsumennya butuh atau tidak, ada uang atau tidak, ya tidak peduli konsumen miskin atau kaya, nggak peduli. Tapi yang penting kerakusan materialismenya terpuaskan. Yang penting
ada modal agar tetap beroperasi, nggak peduli adil atau tidak dan sebagainya. Jadi egoisme kapitalisme dalam kerakusan produksi mereka itu meniscayakan membuat konsumsi-konsumsi palsu, iklan-iklan palsu yang seakan-akan itu menciptakan kebutuhan masyarakat begitu, Bung Anggi. Lantas apa saja langkah konkret bagi Turki, juga sebetulnya ini berlaku bagi semua negara gitu ya Bung, yang tadi mayoritas Iya, iya, muslim, untuk keluar dari jeratan sistem kapitalisme menuju sistem ekonomi Islam yang berkeadilan Bung? ya, ya, benar, Bung. Jadi sebetulnya tidak hanya berlaku bagi Turki, tapi juga untuk negeri-negeri Muslim yang lain, termasuk Indonesia, ya. Jadi harusnya langkah konkret itu untuk keluar dari jeratan sistem kapitalisme dan beralih menuju sistem ekonomi yang Islam, yang adil, ekonomi Islam yang adil, itu memang membutuhkan pendekatan yang komprehensif ya, yang menyeluruh, yang utuh, yang integral, holistik begitu. Dari aspek struktural, politik, sosial, bahkan kultural ya. Harusnya mencontoh kembali kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu kan kepala negara ya, bahkan kepala negara pertama, eh, negara Islam pertama di Madinah ya. Turki, Indonesia, Pakistan dan lain sebagainya harusnya berani menerapkan sistem Islam secara total, ya, menyeru persatuan negeri-negeri Muslim ya dalam satu kepemimpinan Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu kan begitu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah kan langsung mempersaudarakan sahabat Muhajirin Ansor. Itu artinya apa? Dalam konteks sekarang, harusnya apakah Turki, apakah Indonesia, negeri-negeri Muslim, apakah Pakistan, apakah Mesir, itu harusnya kemudian berani mempersatukan, mempersaudarakan, menjadikan satu ikatan iman, ikatan Islam, negeri-negeri yang sekarang ini tersekat-sekat oleh nation state ini. Ya, sebagaimana dulu harusnya antara Muhajirin dan Ansor disatukan di dalam kesatuan ikatan Islam. Itu kebijakan Rasulullah kan pertama itu begitu hijrah sampai di Madinah, Rasulullah langsung menyatukan Muhajirin dan Ansor. Kemudian yang kedua, kebijakan Rasulullah kan juga yang sangat fenomenal itu membangun pasar sendiri, apa yang disebut dengan pasar Uqad, pasar pasar apa Ansorul, pasar Ansor, Asukul Ansori, suku Ansor itu sekarang sisa-sisanya masih ada, ya, ya. Maka kemudian dalam membangun pasar sendiri ini bisa dipelajari, bisa diterapkan oleh kita negeri-negeri Muslim ya, termasuk Turki, Indonesia, Pakistan, Mesir dan lain sebagainya itu harusnya berani membuat blok perdagangan sendiri, harusnya berani membuat blok Islam sendiri, blok perdagangan Islam, keluar dari blok Barat, keluar dari blok Timur, keluar dari blok-blok yang ada, yang blok-blok itu ada blok-blok kapitalisme, ya keluar dari kapitalisme Barat maupun kapitalisme Timur, dan dan sekarang ini momentumnya, Bung Anggi. Jadi sekarang ini ya ketika kapitalisme disibukkan oleh perang dagang antara Amerika dengan Cina, ini harusnya mereka biarkan sibuk oleh oleh kesibukan kapitalisme sendiri. Ya, kita yang negeri-negeri Muslim ini, Turki, Indonesia, Pakistan dan lain sebagainya, termasuk Mesir itu harusnya berani apa mendeklarasikan sendiri. Biarkan kapitalisme sibuk, kita punya lagu sendiri, lagu Islam begitu. Meski transisi ya, ya ini akan menimbulkan resistensi yang sangat kuat dari elit kapitalis tentunya ya, dari korporasi multinasional dan lembaga-lembaga global ya, IMF, WTO dan lain sebagainya. Tapi asal ada kemauan politik yang kuat, dan tentu kemauan politik yang kuat ini didorong oleh keimanan berbasis akidah yang kuat, berbasis tauhid, ya kemauan politik yang kuat, ada mobilisasi umat dan strategi yang terarah, maka yakin intang surullaha yang surukum wa yusabbit aqdamakum itu jelas sekali ya. Jika kalian menolong agama Allah, maka yakinlah pasti Allah akan menolong kalian dan akan menguatkan kedudukan kalian. Begitu Bung Anggi. Wallahu alam biswab. Jazakallah Bung Yono untuk paparannya pada kabar petang kali ini. Ini menjadi catatan berarti ya Bung Yono untuk semua negara yang ingin terbebas dari tadi sistem kapitalisme
dan juga menunjukkan demokrasi itu kegagalannya menuju sistem tadi yang sejahtera, bebas dari ketimpangan sosial. Jasa kalau sekali lagi Bung Yono untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.